Halo guys, selamat datang kembali dalam channel Kabar Hiburan Official. Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto telah menuai sorotan hanya dalam hitungan hari setelah dilantik. Sejumlah menteri di kabinet ini terlibat dalam beberapa kontroversi dan gebrakan baru yang mengundang perhatian publik. Dari pernyataan mengenai tragedi 1998 hingga penggunaan surat perkop kementerian untuk urusan pribadi, serta permintaan anggaran yang cukup fantastis. Nah, berikut ini merupakan rangkuman selengkapnya deretan kontroversi dan gebrakan baru yang terjadi di Kementerian Prabowo Gibran. Yang pertama adalah kontroversi Natalius Pigai mengenai permintaan anggaran sebesar 20 triliun rupiah. Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM Natalius Pigai menimbulkan kehebohan setelah mengungkapkan keinginannya agar kementeriannya mendapatkan anggaran sebesar 20 triliun rupiah. Saat ini Kementerian Hak Asasi Manusianya memiliki anggaran sebesar 64 miliar rupiah yang dinilai Pigai tidak cukup untuk mewujudkan visi misi pemerintahan dalam membangun hak asasi manusia di Indonesia. Pigai menyatakan bahwa Kementerian HAM yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo memiliki visi misi yang besar, sehingga membutuhkan dana yang memadai. Dia menyebut bahwa tanpa anggaran yang memadai, kinerja kementeriannya tidak akan mampu memenuhi visi dan misi Presiden Prabowo dalam bidang HAM. Pigai pun mengklaim bahwa ia telah membicarakan anggaran yang dibutuhkan Kementerian HAM dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional serta Kementerian Keuangan. Kemudian yang kedua adalah kontroversi Yusril Iza Mahendra terkait pernyataannya dalam peristiwa 1998. Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Iza Mahendra menjadi pusat perhatian setelah memberikan pernyataan kontroversial terkait peristiwa 1998. Dalam keterangannya, Yusril menyatakan bahwa tragedi tersebut bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat. Menurutnya, pelanggaran HAM berat seperti genosida dan pembersihan etnis tidak terjadi pada masa itu. Pernyataan Yusril ini segera menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk Komnas HAM dan organisasi masyarakat sipil. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut pernyataan Yusril tidak mencerminkan pemahaman yang benar tentang Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Pasal 104 ayat 1 dalam Undang-Undang tentang HAM dan Pasal 7 Undang-Undang tentang Pengadilan HAM memberikan definisi yang lebih luas terkait pelanggaran hak asasi manusia berat, sehingga peristiwa tahun 1998 bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Yusril sendiri mengklarifikasi bahwa ucapannya pada hari pelantikan tidak sepenuhnya jelas karena ia tidak mendengar pernyataan wartawan dengan baik. Ia menjelaskan bahwa pemerintahan Prabowo akan mengkaji kembali rekomendasi dan temuan terkait peristiwa tahun 1998 yang dikeluarkan oleh pemerintah sebelumnya, termasuk Presiden Joko Widodo yang secara resmi mengakui adanya pelanggaran HAM berat. Kemudian yang ketiga adalah kontroversi Yandri Susanto terkait penggunaan surat perkop kementerian. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto juga tidak luput dari sorotan setelah diketahui menggunakan kop surat resmi kementeriannya untuk acara pribadi. Surat perkop tersebut berisi tentang undangan haul dan syukuran untuk orang tuanya yang dilaksanakan bersamaan dengan peringatan Hari Santri di Kabupaten Sragen. Yandri mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut di masa mendatang. Namun perbuatannya itu telah mendapat kritikan keras dari mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang menyebut penggunaan kop surat resmi untuk acara pribadi sebagai tindakan yang melanggar etika birokrasi. Menurut Mahfud MD, kegiatan seperti haul atau syukuran seharusnya menggunakan undangan pribadi atau yang dikeluarkan oleh pihak terkait seperti pengasuh pondok pesantren, bukan surat perkop kementerian. Kemudian yang keempat adalah kontroversi pengangkatan Mayor Teddy sebagai sekretaris kabinet tanpa mundur dari TNI.
Peneliti reformasi sektor keamanan dan human security setara Institut Iksan Yosari menilai, pengangkatan Mayor Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo perlu dilihat dalam kerangka berkelanjutan reformasi TNI. Menurutnya, pengangkatan Mayor Teddy melanggar ketentuan Pasal 47 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Ia menuturkan Presiden hingga para menteri dan pimpinan lembaga semestinya tetap mendukung dan memperkuat profesionalitas TNI dengan tidak memberikan jabatan-jabatan tertentu dan atau memberikan tugas dan kewenangan di luar tugas pertahanan dan tugas perbantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun dalam perkembangannya persoalan ini kemudian direspon Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko, dan ia pun menjelaskan bahwa struktur sekat kini berada di bawah Menteri Sekretaris Negara, sehingga Mayor Teddy tidak perlu pensiun dini dari dinas aktif keprajuritan TNI. Kemudian yang kelima adalah kontroversi gelar Dr. Raffi Ahmad. Pria yang dikenal sebagai Sultan Andara ini resmi dilantik sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Suami dari Nagita Slavina ini dilantik bersama 6 utusan khusus Presiden lainnya. Adapun pelantikannya berdasarkan keputusan Presiden Indonesia nomor 76 tahun 2024 tentang pengangkatan utusan khusus Presiden periode tahun 2024-2029. Nah, gelar Dr. Honor Causa Raffi Ahmad tercantum dalam Kepres, sebab kampus yang memberikan gelar tersebut tidak berizin ke Mendikbud. Bahkan ada warga Indonesia di Thailand yang mengecek alamat kampus yang memberikan gelar itu, hasilnya adalah bangunan hotel. Kemudian yang keenam adalah Menteri Pertanian Amran Sulaiman pecat 3 anak buahnya yang melanggar hukum. Berbeda dengan deretan para menteri di atas yang mengundang kontroversial, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman justru langsung membuat gebrakan baru. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman justru langsung membuat gebrakan dengan mencopot 3 anak buahnya yang melanggar hukum. Ketiga anak buahnya itu menurut Andi Amran Sulaiman telah menerima fee dari pengusaha sebesar 10 miliar rupiah sebagai pemulus proyek pengadaan. Andi Amran Sulaiman langsung mencopot ketiganya dan dalam waktu dekat mereka akan dipecat. Langkah ini dilakukan untuk menjaga integritas Kementerian Pertanian dari korupsi, kolusi dan juga nepotisme. Menurut Andi Amran Sulaiman, pencopotan ini dilakukan hanya dalam hitungan menit saja. Andi Amran Sulaiman mendapat laporan malam sebelumnya dan langsung memanggil mereka keesokan harinya. Namun Andi Amran Sulaiman belum mau sebut namanya. Kemudian yang ketujuh adalah Giring Ganesha. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha menjadi perbincangan di media sosial akibat kesalahan tata bahasa dalam unggahannya di media sosial. Mantan vokalis band ini mendapatkan kritikan dari warganet yang membetulkan penulisan dan penggunaan bahasa Indonesia yang kurang tepat dalam postingan resminya di akun Instagram pribadinya. Menurut warganet, menulis adalah bagian dari budaya, sedangkan Giring adalah wakil Menteri Kebudayaan. Mari mulai meluruskan langkah dari yang paling kecil, tambah warganet tersebut.